Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-haqqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adzin fil hajji wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa liyadhkuru ismallaha katsira. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, ini saya manggil gimana nih? Ibu-ibu apa sahabat-sahabati apa anak-anak? Para pimpinan Fatayat yang saya hormati, khususnya Ketua Fatayat yang baru berapa bulan ini, Mbak? Ya? Setahun. Perasaan masih bentar, sudah setahun ya. Alhamdulillah, saya bisa memenuhi undangan panjenengan dan seluruh pimpinan Fatayat, DPP Fatayat dalam acara upgrading sertifikasi uji kompetensi. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Amin. Dari pengurus besar saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas upaya dari DPP Fatayat Nahdlatul Ulama ini sebagai bagian dari pelaksanaan program yang pada kongres tahun yang lalu sudah dicanangkan dan ditetapkan sebagai keputusan general dari DPP Fatayat. Selanjutnya, kalau program ini berhasil, tentu akan lebih bagus kalau kemudian di breakdown bagaimana hal yang sama juga bisa dilakukan di pengurus wilayah. Dan hakikatnya basis daripada warga kita itu ada di bawah, di cabang sampai ke ranting-ranting. Tapi karena ini grade-nya adalah grade pembimbing, maka tentu harus ada seleksi yang memadai, yang memungkinkan bahwa yang ikut itu harus benar-benar dipilih dari anggota Fatayat yang memang mempunyai kapasitas untuk itu. Yang kedua, menjadi penting agar supaya pembimbing-pembimbing haji yang diselenggarakan di Indonesia ini nanti akan diisi oleh personal-personal yang memiliki sebuah pemahaman keagamaan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Karena apabila pembimbing itu kemudian tidak sejalan dengan doktrin atau ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal notabene mayoritas jamaah itu adalah orang NU. Apa jadinya kalau imamnya itu bukan Ahlus Sunnah,
sementara makmumnya itu kebanyakan dari orang kita. Akan terjadi benturan-benturan pemahaman yang tentu tidak diinginkan. Belum lagi masalah bagaimana tingkat keabsahan dari sebuah ibadah. Sebenarnya pembimbing perempuan ini masih belum lama. Sejak dulu pembimbing itu selalu tidak perempuan. Tidak perempuan itu artinya apa? Artinya laki-laki. Ya. Jadi ini bagian dari emansipasi, dari kemajuan. Kenapa? Karena ternyata memang kebutuhan ya. Kebutuhan. Bahwa perempuan menjadi pembimbing yang memahami tentang hal-hal di sekitar haji dan umroh itu memang dibutuhkan. Memang dibutuhkan. Dibutuhkan karena tidak semua jamaah itu laki-laki. Belum lagi masalah-masalah teknis yang kadang-kadang ada muskilat-muskilat yang ada di perempuan itu tidak mungkin diatasi oleh pembimbing yang tidak perempuan. Sehingga ada spesifikasi yang mungkin perlu difahami secara umum. Oleh karena itu, saya atas nama pribadi maupun pengurus besar tentu menghargai apa yang dilakukan oleh Margaret Thatcher ini di dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, Departemen Agama, BSI dan lain sebagainya. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, hadirinnya nggak ada, cuma saya saja. Ada banyak aspek di dalam haji dan umroh itu yang mesti harus difahami. Lebih-lebih sekarang ini dan yang akan datang tentunya dalam menghadapi kemajuan zaman dan kemajuan keadaan, itu seluruh profesi itu harus mempunyai legal standing. Seluruh profesi, termasuk menjadi pembimbing haji, itu harus mempunyai legal standing. Dan ada lembaga atau badan yang dikhususkan untuk itu. Nah, salah satu daripada memiliki legal standing itu harus lewat uji yang namanya ini, apa namanya itu, spesifikasi. Spesifikasi, apa namanya itu? Benar ya, kompetensi ya, namanya kompetensi. Seperti di Majelis Ulama misalnya, itu hampir tiap Selasa kita rapat untuk mensertifikasi produk-produk di Indonesia ini yang halal, yang dipastikan kehalalannya, dalam rangka melindungi umat ini, dalam rangka melindungi umat agar benar-benar mendapatkan satu makanan dan minuman yang halal. Nah, itu tuntutan zaman. Dulu mungkin tidak ada itu sertifikat halal itu. Seperti potong ayam misalnya, atau ayam yang kita beli di rumah-rumah kita misalnya. Ayam yang kita beli di rumah-rumah kita, kalau pagi itu apa namanya, tukang sayur misalnya ya kan, itu kan kadang-kadang datang bawa ayam sudah mati misalnya. Itu pada saatnya ya harus ada jaminan bahwa
ayam yang dibawa keliling oleh tukang sayur itu ada sertifikat bahwa ini halal, itu pada saatnya harus seperti itu dalam rangka melindungi umat Islam ini agar supaya mendapatkan jaminan yang halal. Sama dengan haji, apalagi ibadah haji harus dipastikan bahwa ibadahnya itu benar menurut syariat. Nah, di sanalah pentingnya pembimbing yang faham betul akan hal-hal yang menyangkut dengan kebutuhan keabsahan daripada ibadah itu. Kalau tidak bukan main, biayanya mahal, capeknya nggak ukuran, segala macam, pulang nggak sah. Saya punya pengalaman pada tahun 90 saya haji, ya, Masya Allah. Saya menyaksikan betul bagaimana banyak sekali mungkin kurang pemahaman terhadap ilmunya atau syariatnya haji atau pembimbingnya yang kurang. Saya lihat tuh banyak sekali yang waktu masih harus pakai pakaian ihram sudah dilepas karena mungkin ya macam-macam lah. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dalam ibadah haji. Bisa jadi karena tidak paham, bisa jadi karena pemerintah tidak menyediakan pembimbing yang sebenarnya. Maka begitu pulang, saya waktu itu sebagai Rois Syuriah NU pada waktu itu di cabang, langsung saya membentuk KPIH dengan tujuan pokok bagaimana mengajarkan ilmunya haji agar supaya orang yang beribadah haji itu berangkat itu bukan hanya membawa bekal duit, tapi juga lebih daripada itu membawa bekal ilmu. Nah, oleh karena itu ada beberapa aspek dalam haji ini yang perlu dikuasai oleh kita, apalagi kita sebagai pembimbing. Aspek pertama yang harus difahami adalah basic nawaitu, basic innamal a'malu binniyah. Itu basic pertama. Basic yang kedua adalah basic syariat atau yang kemudian disebut dengan manasik, ya. Basic yang berikutnya, ya, aspek yang berikutnya adalah aspek al-akhlak atau aspek kebersihan hati, aspek akhlak. Selanjutnya yang keempat adalah tentang kesehatan. Yang kelima tentu adalah pemahaman tentang teritorial di Arab Saudi. Yang keenam tentang administrasi, misalnya administrasi. Minimal 6 aspek ini hal-hal yang harus difahami oleh setiap kita, terutama kita misalnya sebagai penyelenggara. Gitu. Yang pertama nawaitu. Al-Qur'anul Karim mengajarkan kepada kita bahwa haji itu harus berbasis libtigha'i wajhillah, hanya untuk mencari ridho Allah. Al-Quran mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ini fi'il amar, ini diperintah ini. Dan sempurnakanlah haji dan umrohmu lillah, hanya karena Allah saja. Ini hal penting yang mesti ditanamkan kepada jamaah kita.
Sebab ketika orang sudah memiliki basic lillah, ya, itu pertama dia akan tidak tergoda oleh hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan ridho ilah, yang tidak ada hubungannya dengan ridho Allah. Yang kedua, di sana nanti ketika menghadapi cobaan, risiko, hambatan, dan segala macam hal-hal yang gak enak-enak, dia akan sabar. Dia akan sabar. Baik. Kenapa begitu? Ya karena basic lilahnya itu kuat. Sebab di sana itu, wah, kemarin saja bagaimana panasnya padang Arafah, hampir 50 derajat. Saya itu satu tenda dengan Menteri Agama, Dirjen, Duta Besar, dan para kiai-kiai di situ di satu tenda. Karena saya masuk dalam kloter mustasyar dini. Mustasyar dini itu artinya orang-orang yang jadi mustasyarnya Menteri Agama dalam melaksanakan ibadah haji. Itu saja bukan main beratnya, apalagi yang tidak seperti itu. Ruang kami di Arafah itu VVIP, itu berat sekali, apalagi yang bukan seperti itu. Ketika berangkat ke Mina, ya, berhenti di Musdalifah, harusnya subuh itu sudah habis sampai di Mina. Sampai di Musdalifah itu tertahan, enggak bisa pergi. Sampai zuhur di atas terik matahari yang bukan main sekali beratnya. Banyak orang yang dehidrasi, yang jatuh bangun, yang meninggal, yang bukan main beratnya kemarin itu. Buat orang yang punya basic watimul hajja wal umrata lillah, tentu tidak akan goyah. Itu tidak akan goyah. Itu cobaan. Belum yang lain-lain. Asupan makanan yang enggak datang. Karena apa? Karena kredit. Kenapa kredit? Karena overload. Kenapa overload? Karena pemerintah Arab Saudi membuka visa seluas-luasnya, sehingga yang masuk di sana melampaui batas yang dibutuhkan oleh kekuatan daya tampung daripada pemerintah Arab Saudi. Ini dibutuhkan itu. Basic nawaitu benar-benar harus kuat sekali, ikhlasnya di dalam ibadah itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tentu aspek ilmu. Di dalam haji itu ada ikhram, ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf, ada mabit, ada romyul jamarat, ada tawaf qudum, tawaf wada, dan lain-lain, tawaf ifadah, dam, dan lain-lain. Semuanya aspek-aspek ilmu yang mesti difahami oleh pembimbing. Alangkah naifnya kalau kemudian pembimbingnya sendiri tidak memahami tentang aspek ilmu ini. Oleh karena itu harus matang, harus pematangan betul namanya ilmu ini. Dan kalau sudah bicara tentang manasik, tentang ilmu, nanti kita akan menjumpai gumpalan-gumpalan al-ara wal aqwal,
al-ikhtilaf, perbedaan pendapat yang macam-macam sekali. Nah, itu. Nah, di sana tentu kita ya jangan cari pendapat yang berat-berat. Ya untungnya dari orang NU itu begitu. Artinya banyak pilihan-pilihan. Kalau sekiranya pakai pendapat ini menimbulkan madarat, ya kita bisa pakai yang lebih ringan misalnya. Begitu. Balang jumrah misalnya. Wah, kalau memang dianggap berat sekali karena usianya sudah tua atau karena sakit, ya bisa nggak usah balang jumrah. Daripada empet-empetan nanti di sana malah ditimpuk, mestinya nimpuk setan malah nimpuk jamaah haji. Nah, daripada begitu lebih baik nggak usah balang jumrah, romil jamarot nggak apa-apa di hotel saja karena dia tua atau kesehatan nggak memungkinkan. Nah, bagaimana caranya? Ya bayar dam, misalnya begitu. Itu artinya ada beberapa pilihan-pilihan. Ini enaknya jadi orang NU. Jadi ilmu mesti dikuasai. Dan tentu ilmu yang kita kuasai adalah ilmu yang sesuai dengan apa? Ajaran syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Begitu. Ya seperti misalnya kalau dalam keadaan normal suami itu batal. Karena suami itu madzinnatus syahwat. Istri itu batal. Karena istri itu madzinnatus syahwat. Jadi kalau ada orang dengan istri sudah enggak syahwat itu sudah enggak normal namanya. Yang normal itu ya syahwat itu loh. Nah, oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan istri itu batal karena madinatus syahwat. Masa dengan Allah akan sholat hubungan dengan Allah kemudian menyimpan madinatus syahwat. Nah, tetapi ketika darurat ya boleh kita nggak usah pakai Imam Syafi'i. Misalnya suami istri ketika tawaf butuh digandeng istrinya, ya digandeng. Niat ingsun tawaf gandeng istri mengikuti madhab Hanafi misalnya. Sebab kalau panggah yang madhab Syafi'i nanti bisa nggak sah itu nanti. Ini enaknya jadi orang NU dan lain-lain sebagainya. Pendek kata, aspek kedua yang mesti difahami oleh calon pembimbing adalah pemahaman tentang di sekitar ulumil haji wal umrah. Yang ketiga tentu aspek kesehatan. Waktu di Mekah kemarin saya dengan tim mustasyar rapat dengan Menteri Agama. Kami merekomendasikan antara lain istitoah. Istitoah itu selama ini kan dimensinya dimensi uang. Manistata'a ilaihi sabila. Itu dimensinya uang. Barang siapa yang sudah punya cukup uang berarti istitoah. Nah, kami merekomendasikan agar menjadi usulan Departemen Agama ke DPR RI sehingga jadi undang-undang agar dimensi atau takrif definisi istitoah itu tidak sebatas pada uang saja, tapi juga kesehatan. Ya. Nah, kesehatan ini artinya apa? Bagi orang yang karena sakit, karena usia, sakit fisik maupun non fisik, ia dimasukkan dalam hal tidak istitoah. Oleh karena itu nggak usah berangkat.
Tetapi saya minta waktu itu agar masalah kesehatan ini tidak dijustifikasi di hilir, tapi di hulu. Artinya sejak di kabupaten sana, sejak di kota Madya sana, sudah ada kerjasama antara Departemen Agama dan Departemen Kesehatan untuk menseleksi jamaah kota Madya atau kabupaten itu yang sehat yang mana, yang tidak sehat yang mana. Kalau memang pada waktu di kabupaten itu sudah dinyatakan tidak sehat, ya sudah dieliminir untuk diganti anaknya atau siapa begitu. Selama ini menjas tentang tidak sehat itu tidak di hulu tapi di hilir. Ketika sudah di Pondok Gede misalnya, baru dikatakan ini nggak sehat, akhirnya nggak boleh berangkat. Nah kalau itu yang terjadi kan kasihan, di rumah kadung selamatan, ternyata nggak jadi berangkat, kan bisa besar kemaluan itu, iya kan? Oleh karena itu jangan di Sukolilo, jangan di mana Pondok Gede, tapi sejak di Bekasi itu sudah diperiksa itu kesehatan. Itu diterima oleh Kementerian Agama yang nanti akan diperjuangkan menjadi usulan daripada DPR RI sehingga menjadi undang-undang. Ada payungnya. Sebab selama ini kesehatan itu tidak masuk dalam kriteria istitoah. Dan padahal ini penting sekali. Gara-gara kesehatan ini tidak selektif, Masya Allah kemarin itu. Ada yang di pesawat minta turun. Ibu-ibu, ada yang di Mekah itu teriak-teriak nggak bisa tidur karena biasanya di rumah tidur sama suami. Iya nggak bisa tidur, teriak-teriak, mana suami saya, mana suami saya. Nah, itu perempuan begitu kerjaannya. Nah, itu belum lagi yang murus-murus yang segala macam. Sehingga berat sekali kemarin petugas haji itu. Nah itu. Ya untungnya petugas itu tidak semua laki-laki. Ada perempuannya juga, karena kebanyakan beser itu perempuan, sehingga yang nani ya harus perempuan. Itu kesehatan, ya, aspek kesehatan. Yang keempat adalah aspek penguasaan teritorial. Penguasaan aspek teritorial. Penguasaan segala aspek-aspek yang berhubungan dengan teritorial. Misalnya memahami tentang jalan, memahami tentang letak-letak di mana mikot, di mana tawaf, lantai 1, lantai 2, lantai 3, bagaimana berhubungan dengan kalau harus dilakukan bantuan melalui kursi dorong atau pakai Vespa. Sebab yang menguasai itu orang sana, yang menyewakan Vespa itu orang sana. Ya, harus menguasai bahasa juga. Bahasa saisa-isane lah, sebisa-bisanya. Menguasai tentang transportasi, karena di sana itu ada transportasi sholawat namanya, yang gratis, tetapi ada jam-jamnya. Sebab kalau waktunya sudah ditutup, ya tidak bisa pakai bis sholawat, tapi harus bis biasa, reguler, dan itu bayar misalnya. Jadi penguasaan teritorial ini banyak sekali aspeknya. Sebab nanti
pembimbing itu akan selain ditaruh di masing-masing maktab atau tempat jamaah-jamaah, itu juga ada yang disentralisasi di Dakar. Di Dakar, di Madinah ada tempatnya, di Mekah juga ada tempatnya. Nah ini kalau yang di Dakar, kalau nggak menguasai rute di sana ya berat sekali. Tetapi penguasaan ini nanti akan di-guidance, akan di driving oleh yang ahli di sana. Oleh karena itu banyak sekali pembimbing yang tukang nganterin haji itu, yang kemarin apa? Petugas ya, petugas haji itu bukan hanya orang Indonesia yang dari Indonesia, tapi juga banyak sekali mahasiswa dari sana atau pekerja di sana yang sudah paham betul tentang seluk-beluk negara sana, bahasa sana, budaya sana, dan lain sebagainya. Karena satu bis itu kalau nggak ada orang kita yang ada di bis, itu berat juga misalnya bis dari Mekah ke Madinah atau dari Mekah ke Madinah. Maka dibutuhkan penguasaan, petugas yang menguasai teritorial itu. Selanjutnya juga aspek-aspek yang berhubungan dengan berbagai fasilitas yang lain, karena orang haji itu butuh makan, butuh minum, dan lain-lain sebagainya. Ini saya pikir beberapa aspek-aspek yang harus dikuasai oleh pembimbing, yang barangkali nanti akan jadi materi ujian kompetensi ini saya pikir perlu dimatangkan agar seluruh calon pembimbing ini nanti memahami berbagai aspek-aspek yang saya katakan tadi. Tentu itu hak baru sebagian. Ibu-ibu, kok ibu-ibu tuh ya? Hadirat sekalian yang saya muliakan, NU itu pada dasarnya tujuan pokok didirikannya itu adalah untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tujuan pokoknya. Panjenengan pirsani di ADART NU. Di sana tertera pasal sekian bunyi tujuan. Tujuan NU itu adalah untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam ala ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala ahadi madhahibil arba'ah di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tujuan pokok itu bahwa ada kesehatan, bahwa kemudian ada dakwah, bahwa kemudian ada pendidikan, bahwa kemudian ada seni budaya, bahwa ada yang lain. Ini adalah bagian penunjang saja. Dan hakikatnya kalau menurut Undang-Undang Dasar 45, yang namanya kesehatan, pendidikan, dan lain-lain itu adalah tugas negara, bukan tugas NU. Dan bahwa NU itu bergerak di dalam bidang-bidang seperti itu hakikatnya membantu pemerintah. Kalau NU punya pendidikan, NU punya rumah sakit, NU punya lembaga ekonomi, mendidik warganya, fatayat mendidik warganya tentang bagaimana memahami dunia enterprise, memahami dunia bisnis, untuk memberdayakan warganya
agar bisa membantu ekonomi rumah tangga itu sebenarnya bagian dari pemerintah. Karena Undang-Undang Dasar mengatakan orang miskin, orang tidak mampu dan seterusnya adalah menjadi tanggung jawab negara. Tetapi tidak berarti tidak penting. Itu penting. Nah, kenapa saya katakan bahwa tugas pokok NU itu adalah urusan agama? Ya. Karena NU punya tugas. NU punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa doktrin keagamaan yang diajarkan oleh orang Islam Indonesia itu benar-benar sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ada berbagai aspek yang harus difahami. Mulai dari prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip syariat, prinsip-prinsip tasawuf, dan manhaj ala ahli sunnah wal jamaah. Ini kelihatannya sederhana, saudara-saudara. Ini kelihatannya sederhana, tapi hakikatnya akan menyangkut masalah sangat esensial dari kehidupan bangsa dan negara ini. Misalnya dari aspek akidah misalnya. Misalnya dari aspek syariat misalnya. Belum lagi dari aspek tasawuf misalnya. Dari aspek manhaj misalnya. Itu menjamin bagaimana Islam yang dianut ini adalah Islam yang tidak berbenturan dengan sebuah civilization, yang tidak berbenturan dengan budaya bangsa. Karena ketika sebuah ajaran agama itu berbenturan dengan sebuah budaya yang notabene budaya itu sudah lama tertanam, akan melahirkan sebuah benturan bangsa yang tidak sedikit, yang tidak ringan akibatnya. Oleh karena itu, rumusan daripada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbasis rahmatan lil alamin ini, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbasis Islam wasatiyah ini, rumusannya adalah 5 hal. Yang pertama adalah ajaran yang menghargai tentang at-tasamuh. At-tasamuh itu artinya menghargai perbedaan. Jadi tidak harus kemudian satu jalur saja. Kita menghargai kebinekaan. Itu tasamuh. Yang kedua adalah prinsip-prinsip tentang tawazun, menjaga keseimbangan, menghargai keyakinan tapi juga menghargai budaya, menghargai doktrin agama tapi juga menghargai civilization. Karena al-Islam la ya'ti liyuhaddima ma kana 'alaihil insan min thaqafiyatin aw adabiyyah. Itu prinsipnya. Islam tidak datang untuk menghancurkan sebuah peradaban dan kebudayaan yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat, sepanjang itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah. Itu tawazun, menjaga keseimbangan
antara ekosistem ideologi, ekosistem politik, ekosistem budaya, dan lain sebagainya. Itu faham Nahdlatul Ulama. Yang ketiga adalah basis tawassut. Tawassut artinya moderat. Moderat. Pancasila yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah sebuah dasar negara yang menjamin bahwa negara ini tidak dalam tarikan sekuler, liberal, kapitalis, tetapi juga tidak dalam tarikan intoleran, radikal, dan lain-lain sebagainya. Tapi moderat, tapi di tengah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sebab kalau tidak ditegaskan seperti ini, realitas di lapangan dengan berbagai kekuatan dan program sekarang ini saudara-saudara, ya, kekuatan ultranasionalis yang condong kepada sekuler, ya, nasionalisme sekuler ini sedang terjadi. Jangan dikira bahwa di sekeliling kita itu tidak ada paham seperti itu. Maka ada orang atau partai atau kekuatan yang menginginkan tentang ketuhanan kemudian diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan misalnya. Bukan yang Maha Esa lagi. Itu artinya indikator tentang tarikan sekularisme tadi itu. Dan ini akan berbahaya. Bagaimana Amerika yang merupakan negara superpower dalam berbagai aspek ekonomi, teknologi, militer, politik, betapa supernya. Sekarang runtuh karena faham sekularisme yang dianut oleh mereka, sehingga melahirkan bangsa yang hedon, yang semau-maunya sendiri. Kalau panjenengan mau tahu, ada satu daerah di sana itu yang isinya itu zombie semua, orang yang sedang nggak karu-karuan tingkahnya karena liberalisme. Karena sekularisme ini, kemudian orang tidak punya pedoman hidup yang benar dan akhirnya melahirkan generasi yang tidak produktif, bahkan berbahaya dari masa depan bangsa itu. Sekuat Amerika bisa terjerembab dalam sebuah musibah besar. Indonesia ini nggak ada apa-apanya di bidang Amerika. Oleh karena itu, NU harus jadi kekuatan untuk membentengi Indonesia ini jangan jadi sebuah negara yang berfaham atau paling tidak kecondongan untuk nasionalisme sekuler. Itu berbahaya. Bagaimana LGBT sudah mulai dekat-dekat dengan kita, mulai berani-berani. Itu bagian daripada liberalisme. Belum lagi yang namanya tarikan-tarikan ke arah kekuatan khilafah, kekuatan yang akan memecah belah persatuan umat Islam ini. Hati-hati ini. Hati-hati. Beberapa tahun yang lalu kita terkagum-kagum bagaimana kaderisasi di daerah-daerah. Ya. Kita lakukan di cabang-cabang, melahirkan warga NU yang militan,
yang tahu siapa kawan, siapa lawan. Tetapi sekarang menjadi tidak jelas, karena kepentingan politik bisa menghambarkan kaderisasi yang selama ini kita lakukan. Ini harus hati-hati, Wong belum memegang kekuasaan saja sudah menganggap orang-orang yang hidungnya nggak mancung seperti kita ini sebagai budak. Kalau berkuasa gimana? Sudah dianggap musyrik lah, kafir lah, bid'ah, sesat, anjing, babi. Masya Allah. Gimana coba? Ini nyata tarikan negara ini ke arah tatarruf ilal yamin. Ada nyata dan real. Punya kekuatan, punya bohir. Bayangkan coba. Punya bohir. Oleh karena itu NU punya paham wasatiyah. La yaminan wala shimalan. Tidak tatarruf ke kanan yang intoleran, tetapi juga tidak tatarruf ke kiri yang liberal, yang sekuler, yang komunis. No, tidak. Kita sudah yakin bahwa untuk menyelamatkan Indonesia ini ya Pancasila itu. Yang berketuhanan yang Maha Esa, sebab ruh daripada Pancasila itu ada di ketuhanan ini. Sampai ketuhanan ini berubah, habis semuanya. Yang namanya persatuan, kerakyatan, keadilan sosial sudah habis semuanya. Yang keempat, al-adalah. Al-adalah itu jejek. Kita itu kalau sudah punya prinsip, kami di tengah ya sing jejek. Ojo mergo enek bocah ganteng, rupane apik, kulite apik, metu jenggote. Kemudian fahamnya itu faham yaminan, kemudian kita bergeser dari tengah ini kemudian ke kanan, atau karena kepentingan politik kemudian bergeser ke kiri. Itu tidak boleh. Orang NU harus al-adalah, jejak dalam berbangsa, bernegara, berkomitmen terhadap the nation state, negara bangsa dan bukan negara agama atau negara komunis, liberal dan lain-lain. Jejak kita berada pada prinsip yang diajarkan oleh, yang ditinggalkan oleh muassis Nahdlatul Ulama dan negara ini. Itu jejak namanya al-adalah. Baru yang kelima, prinsip yang kelima yang mesti difahami oleh seluruh kader-kader Nahdlatul Ulama adalah al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Jadi ada tasamuh, ada tawasud, ada tawazun, ada al-adalah, dan ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kesanggupan kita untuk kritis memahami keadaan, kesanggupan kita untuk melihat situasi dan keadaan senyatanya dan memberikan konsep-konsep yang terbaik untuk bangsa ini. Amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya sekedar pokok mencaci maki, tidak hanya sekedar pokok mengoreksi, tapi koreksi yang berdasarkan dengan data yang benar dan memiliki mahraja, memiliki jalan keluar. Itu namanya amar ma'ruf nahi anil munkar. Nahi anil munkar itu wajib, tapi mesti dilakukan dengan cara yang baik. Nahi anil munkar tidak bisa dilakukan dengan munkar baru. Maksudnya itu merubah maksiat,
tapi dengan cara caci maki. Itu namanya merubah munkar dengan cara yang munkar. Maunya itu menegakkan kebenaran, tapi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Itu namanya nahi anil munkar, tapi kemudian dilakukan dengan cara munkar. Disinilah maka pentingnya pemahaman bagi kita semuanya tentang politik. Politik itu bukan sesuatu yang jelek. Politik itu bukan sesuatu yang jahat. Politik itu sesuatu yang baik. Karena dari politik akan lahir konsep-konsep tentang kemaslahatan bagi seluruh warga bangsa. Kata qawaidul fiqhiyah yang diajarkan di pesantren-pesantren, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahatil mar'iyah. Bahwa politik itu menuju apa? Maslahatil mar'iyah. Baik, politik itu baik. Kalau tidak baik, maka masa Nabi Sulaiman dijadikan raja? Politik itu. Kalau tidak baik, masa Nabi Yusuf dijadikan raja? Politik itu. Kalau tidak baik, masa Nabi Daud dijadikan raja? Walaqad ataina Daudal mulka walaqad ataina Daudal hukma wal mulka wan nubuwah. Sungguh aku berikan kepada Daud itu al-hukma, kebijakan, wal mulka, kekuasaan. Kekuasaan kan politik, wan nubuwah, dan nubuwah. Kalau tidak baik, masa oleh Allah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi politik itu akan baik selama-lamanya. Karena dalam politik akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang membawa kemanfaatan untuk agama dan untuk masyarakat. Bahkan di dalam kitab politiknya pesantren, ya, yang disebut dengan Al-Ahkam As-Sultaniyah, ya, itu definisinya siasah itu apa? As-siyasatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi khirasatid din wa siyasatid dunia. Politik itu berfungsi untuk menjaga agama, ya, menjaga agama. Yang kedua, wa siyasatid dunia, untuk mengatur kehidupan dunia ini supaya baik. Bagaimana keamanannya baik, ekonominya baik, pendidikannya baik, kesehatannya baik. Itu politik. Nah, oleh karena itu bagi warga NU, jangan tidak berpolitik. Jangan tidak berpolitik. Warga itu harus melek politik. Harus paham tentang politik. Cuman perlu difahami juga bahwa politik itu ada dua macam. Ada high politik, ada low politik. Ada politik tingkat tinggi. Politik tingkat tinggi itu apa? Ya ini, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, apalagi itu ya, keempat apa? Bhinneka Tunggal Ika, ya. Itu high politik. High politik yang kedua apa? Fatsun. Bagaimana politik mesti dijalankan atas prinsip-prinsip makarimul akhlak. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Itu politik itu. Wahai orang-orang yang beriman, Allah telah perintahkan kepada kalian semuanya an tu'addul amanati ila ahliha, agar jujur dan amanah dalam memegang politik itu. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, keadilan.
kejujuran, keadilan, itu bagian dari akhlak politik. Ukhuwah itu akhlak politik. Berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran itu akhlak politik. Itu politik haik namanya. Dan untuk haik politik ini tidak boleh orang NU tidak paham. Tidak boleh orang NU tidak berpegang di sana. Kalau politik praktis itu bukan urusan NU. Itu urusan warga NU yang ada di partai-partai politik. Ya. Untuk difahami itu semuanya. Jadi urusan mencalonkan DPR, gubernur, bupati, presiden itu bukan urusannya NU. Itu urusannya partai-partai politik. Dan orang NU harus ada di sana. Harus ada orang NU yang di DPR, DPRD, bupati, wali kota, menteri, dan lain-lain sebagainya. Perlu presiden. Apakah mungkin? Mungkin NU itu mungkin, kepresiden itu mungkin, bukan hanya wakil presiden. Wakil presiden royoan pisan, gak karuan juntrunge. Mungkin asal NU itu benar-benar koheren, benar-benar menjalankan perintah Allah, wa qalu sami'na wa ata'na. Itu NU itu apa sih yang tidak mungkin? Ingin kaya, gampang NU itu. Ingin menguasai politik negara, gampang NU itu. Asalkan koheren, asalkan seperti listrik ini, tombolnya ada di sana. Kalau tombol dipencet, tek gitu mati semua. Koheren namanya. Kalau sudah PB ini mengatakan A, mulai PB, PW sampai ranting dan seluruh banom-banom A semuanya selesai. Kenapa sampai sekarang nggak selesai? Ya karena memang suka pecah belah. Kalau tahlilan kiainya yang disuruh, yang dinot. Kalau mau nikahin kiainya. Tapi kalau sudah urusan politik nanti dulu. Ini yang tidak sehat ini. Ini tidak sehat. Oleh karena itu salah satu agenda besar daripada PBNU sekarang ini bagaimana menjadikan seluruh organ-organ Nahdlatul Ulama ini benar-benar berada dalam satu jalur, berada dalam satu sofin wahid, kalimatin wahidah. Itu kesana. Dan Fatayat punya peran yang sangat penting di dalam melaksanakan konsolidasi yang baik bagi Nahdlatul Ulama ini. Kami percaya kepemimpinan Fatayat yang sekarang akan mampu melaksanakan itu. Jangan sampai ada DPP mengatakan A, ya. Kami percaya ini, kami percaya betul ini, kami percaya. Yang percaya Suriah lagi. Kalau Tanfidia masih nanti dulu. Ya. Jadi ke depan harus menyamakan visi, frekuensi dengan PBNU. PBNU sekarang punya program besarnya yaitu bagaimana menjadikan seluruh elemen-elemen NU mulai pusat sampai bawah ini fi sofin wahid. Kalau sudah seperti itu baru kita kerja. Sekarang belum bisa. Masih pating pecotot sekarang ini. Wong dicemplungi, ya, dicemplungi deklarasi di Surabaya saja sudah bak karu-karuan. Ya, yang satu ngomong begini, argumentasinya begini. Yang kiai lain lagi ngomong begini, reasoningnya begini. Yang satu lagi ngomong, wah gak karu-karuan. Saya melihat tuh, Masya Allah. Ini namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu penting
Fatayat di politik penting. Karena kalau fatayat tidak peduli dengan politik, jangan menangis kalau nanti yang duduk di parlemen itu bukan orang Islam atau bukan orang NU. Jangan menangis, jangan salahkan mereka. Kalau bukan orang NU, kemudian mereka buat undang-undang yang merugikan NU, siapa yang salah? Oke, diurusi semua urusan, tapi sebagian juga harus ada yang ke sana. Pumpung ada undang-undang yang mengatakan bahwa partai itu diwajibkan 20% itu kuotanya adalah perempuan. Ya tidak harus semua, tidak harus semua. Sebagian kalau memang punya bakat, punya keahlian, punya kemauan, punya kemampuan, ya bismillah, supaya kursi-kursi penting yang akan melahirkan undang-undang, peraturan dan lain-lain itu kemudian bukan orang lain. Orang lain itu sebenarnya minoritas, tapi menguasai panggung-panggung politik yang akan menentukan kebijakan-kebijakan berbangsa bernegara ini. Dan jangan salahkan mereka. Oleh karena itu, yang namanya upgrading tentang kompetensi ini juga harus memastikan ke depan bahwa pembimbing-pembimbing dan petugas-petugas haji ini kalau bisa 100% adalah anak-anak dan kader-kader Nahdlatul Ulama. Ya. Kalau perempuan kalau bisa 100% dari fatayat. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya mayoritas. Sesuai dengan super body kita ini. Body kita ini besar kan. Nah, kalau aplikasinya tidak besar kan ya percuma namanya. Jadi dalam hal ini, dalam hal uji kompetensi ini, saya kira di NU baru fatayat yang memulai, dan ini saya ucapkan terima kasih dan penghormatan. Ya, nanti mungkin akan diikuti dengan yang lain-lain. Yang lain-lain ikut-ikut, nanti saya minta supaya belajar ke fatayat. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan sebagai pembukaan yang sudah dibuka. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai.